Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kartika Safitri Amriarto di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 semester 1. Hari ini kita akan membahas mengenai persamaan eksponensial bagian 2. Kita meneruskan materi dari video pembelajaran sebelumnya. Coba kita lihat apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan belajar persamaan eksponensial bentuk A pangkat fx sama dengan 1. Yang kedua, persamaan eksponensial bentuk fx pangkat gx sama dengan 1. Dan yang ketiga, kita akan belajar persamaan eksponensial bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Yang pertama, persamaan eksponensial bentuk A pangkat fx sama dengan 1 dan bentuk fx pangkat gx sama dengan 1. Coba kita lihat. Jika ada A pangkat fx sama dengan 1, maka solusinya adalah sebagai berikut. Fx sama dengan 0, dengan A-nya lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Kenapa syaratnya atau penyelesaiannya harus fx sama dengan 0? Coba diingat lagi dari materi sebelumnya, yaitu pangkat 0. Setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Maka jika ada bilangan A dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Jadi syaratnya atau solusinya adalah pangkatnya harus 0 karena setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Coba kita lihat di contoh soal 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 2 pangkat 3x min 6 sama dengan 1. Kita lihat solusinya. Kita tahu fx-nya adalah 3x min 6. Dari mana 3x min 6? Pangkatnya ya, 2 pangkat 3x min 6. Maka sesuai dengan solusi tadi, syaratnya fx-nya harus sama dengan 0. Maka kita lihat, fx sama dengan 0, maka 3x min 6 sama dengan 0. Kita harus hilangkan nilai negatif 6 di sebelah kiri sama dengan. Maka kedua ruas kita kedua ruas kita tambahkan dengan 6. Sehingga kita peroleh 3x sama dengan 6. Ini habis ya. Nah, karena kita akan mencari nilai x, maka kedua ruas harus kita bagi dengan 3. Sehingga 3x dibagi 3 sama dengan 6x dibagi 3. Sehingga kita peroleh x sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 2 pangkat 3x min 6 sama dengan 1 adalah 2. Untuk semakin jelasnya, coba kita lihat contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 5 pangkat x kuadrat dimin 4x plus 3 sama dengan 1. Nah, ini pangkatnya adalah persamaan kuadrat. Kita tahu fx-nya yaitu x kuadrat min 4x plus 3. Dari mana? Dari pangkatnya. Kemudian syaratnya tadi kan fx harus sama dengan 0. Maka x kuadrat min 4x plus 3 harus sama dengan 0. Kita jabarkan sehingga kita peroleh x min 1 dikali x min 3 sama dengan 0. Nah, karena kita akan mencari nilai x, maka kedua ruas harus kita tambahkan dengan 1 ya. Di sini tambah 1, di sini juga ditambah 1. Sehingga kita peroleh x sama dengan 1. Kemudian akar yang lainnya, yaitu x min 3, kita sama dengankan dengan 0. Sehingga kita peroleh x min 3 sama dengan 0. Karena kita mau mencari nilai x, maka kedua ruas harus kita tambahkan 3. Karena kita mau menghilangkan nilai negatif 3 di sebelah kiri tanda sama dengan ini ya. Kita mau hilangkan itu, maka kedua ruas kita tambahkan dengan 3 sehingga kita peroleh x sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 5 pangkat x kuadrat dimin 4x plus 3 sama dengan 1 adalah 1 dan 3. Dari dua contoh ini bagaimana? Sudah cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas ya. Bisa kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu bentuk fx pangkat gx sama dengan 1.
bentuk yang kedua ya di materi ini. Maka solusinya, nah ada tiga solusi. Yang pertama, fx sama dengan 1. Kenapa fx harus sama dengan 1? Karena apa? Ada yang tahu? Ya, jadi syaratnya yang pertama fx-nya harus sama dengan 1 ya. Fx harus sama dengan 1. Kenapa? Karena 1 dipangkat berapapun hasilnya tetap 1. Sehingga kalau fx-nya sama dengan 1, gx-nya berapapun hasilnya tetap 1, ya kan? Nah, syarat yang kedua yaitu fx sama dengan negatif 1 dengan syarat gx-nya harus genap. Kenapa gx-nya harus genap? Coba kita lihat. Negatif 1, karena fx-nya sama dengan negatif 1 ya, dipangkatkan gx-nya genap, misalnya kita ambil 2, maka negatif 1 pangkat 2 hasilnya 1. Dan kita contoh lain, negatif 1 dipangkatkan bilangan genap yang lain, 10 misalnya. Negatif 1 dipangkat 10 hasilnya positif 1. Jadi, solusi yang kedua yaitu jika fx-nya sama dengan negatif 1 dengan syarat gx-nya harus bilangan genap. Kemudian solusi yang ketiga, gx sama dengan 0. Syaratnya fx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa seperti itu, Bu? Nah, kalian ingat juga ya, sifat dari pangkat 0. Setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi, jika gx-nya 0, maka fx dipangkat 0 sama dengan 1. Karena setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Tapi ingat, di sini juga ada syarat tambahan, yaitu fx-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena jika 0 pangkat 0, hasilnya tidak terdefinisi. Cukup jelas ya penjelasannya hari ini untuk materi yang materi bentuk yang kedua ini ya, fx pangkat g sama dengan 1. Kita perjelas lagi di contoh soal. Nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial x-6 pangkat 2x-9 sama dengan 1. Maka kita punya apa? Fx-nya sama dengan x-6, kemudian gx-nya sama dengan 2x-9. Kemudian syarat yang pertama tadi apa? Diingat-ingat? Fx-nya harus sama dengan 1. Karena 1 pangkat berapapun hasilnya tetap 1. Kita tahu fx-nya yaitu x-6. Jadi x-6 sama dengan 1. Karena kita mau menghilangkan negatif 6 di sebelah kiri sama dengan, maka kedua ruas kita tambahkan dengan 6. Sehingga kita peroleh x-6 plus 6 sama dengan 1 plus 6. Sehingga kita peroleh x sama dengan 7. Solusi yang kedua yaitu fx-nya harus sama dengan negatif 1. Kita tahu fx-nya x-6, kita sama dengan kan negatif 1. Seperti tadi, kita mau menghilangkan negatif 6 di sebelah kiri sama dengan. Maka kedua ruas kita tambahkan dengan 6. Sehingga kita peroleh x-6 plus 6 sama dengan min 1 plus 6. Sehingga kita peroleh x sama dengan 5. Ingat, solusi yang kedua ini punya syarat. Syaratnya apa? Gx-nya harus genap. Nah, kita masukkan nih. Dengan nilai x ini yang sudah kita peroleh, yaitu x sama dengan 5, kita masukkan ke persamaan yang gx. Ini ya persamaan gx-nya. 2x min 9. Kita masukkan 2 dikali x, x-nya yaitu 5, dikurangi 9. 2 dikali 5, 10, dikurangi 9, sama dengan 1. 1 itu kan ganjil ya. Sedangkan tadi syaratnya jika fx-nya sama dengan negatif 1, gx-nya harus sama dengan bilangan genap. Jadi karena karena G5 ganjil, maka x sama dengan 5, yang ini ya, x sama dengan 5,
bukan merupakan penyelesaian. Jadi ternyata solusi yang kedua ini bukan merupakan penyelesaian. Nah, kita lihat solusi yang ketiga. Nah, solusi yang ketiga yaitu Gx-nya harus sama dengan 0. Kita tahu tadi Gx-nya 2x min 9. Kita samakan 0. Kemudian kita akan menghilangkan nilai negatif 9 di sebelah kiri sama dengan, karena kita akan mencari nilai x ya. Jadi kedua ruas kita tambahkan dengan 9. Kita peroleh 2x min 9 plus 9 sama dengan 0 plus 9. Jadi 2x sama dengan 9. Karena kita mau mencari nilai x, maka kedua ruas kita bagi dengan 2. Jadi 2x bagi 2 sama dengan 9 dibagi 2. Kita peroleh x sama dengan 9 per 2. Ingat lagi, solusi yang ketiga ini ada syaratnya, yaitu fx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita sudah tahu nilai x-nya tadi 9 per 2. Ini ya, kita masukkan ke persamaan fx, yaitu x min 6. Karena x-nya 9 per 2, maka kita tulis di sini 9 per 2 dikurangi 6, sama dengan 9 per 2 dikurangi 12 per 2, yaitu negatif 3 per 2. Nah, negatif 3 per 2 ternyata tidak sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 9 per 2 merupakan penyelesaian. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan? Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial X min 6 pangkat 2X min 9 sama dengan 1 adalah 9 per 2 dan 7. Karena tadi solusi yang kedua, X sama dengan 5, itu bukan merupakan penyelesaian ya. Kita lanjut soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 3x min 7 pangkat x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 1. Kita lihat penyelesaiannya. Kita tahu fx-nya sama dengan 3x min 7 dan gx-nya adalah x kuadrat plus 3x min 4. Syarat yang pertama yaitu fx-nya harus sama dengan 1. Kita sudah tahu fx-nya yaitu 3x min 7, kita sama dengan kan 1. Karena kita mau mencari nilai x, maka kita harus menghilangkan negatif 7 ini di sebelah kiri sama dengan ya. Jadi kedua ruas kita tambahkan dengan 7. Kita peroleh 3x sama dengan 8. Karena kita mencari nilai x, maka kalau 3x sama dengan 8, maka kalau x yaitu sama dengan 8 per 3 ya. Ketika kedua ruas kita bagi dengan 3. Kita peroleh x sama dengan 8 per 3. Yang pertama. Kemudian penyelesaian yang kedua. Fx harus sama dengan negatif 1. Jadi 3x min 7 sama dengan negatif 1. Kita mau menghilangkan nilai dari negatif 7 di sebelah kiri sama dengan, maka kedua ruas kita tambahkan dengan 7, sehingga kita peroleh 3x sama dengan 6. Kalau 3x sama dengan 6, maka x-nya sama dengan 2 ya. Kedua ruas kita bagi dengan 3, kita peroleh x sama dengan 2. Ingat, solusi yang kedua ini punya syarat, yaitu kalau fx sama dengan negatif 1, gx-nya harus bilangan genap. Kita coba masukkan ya, dengan nilai x sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan gx yang ini. Jadi G2 sama dengan 2 kuadrat plus 3 kali 2 dikurangi 4. 2 kuadrat yaitu 4, ditambah 3 kali 2, 6. 4 tambah 6, 10, dikurangi 4, 6. Nah, 6 itu adalah bilangan genap. Karena G2 merupakan bilangan genap, maka X sama dengan 2 merupakan penyelesaian. Jadi kita sudah punya dua penyelesaian ya, yaitu X sama dengan 8 per 3 dan X sama dengan 2. Kita lihat solusi yang ketiga. Syaratnya yaitu Gx harus sama dengan 0. Kita tahu tadi Gx-nya yaitu X kuadrat plus 3X min 4. Terus kita sama dengan kan 0. Kita jabarkan jadi X plus 4 dikali X min 1 sama dengan 0.
Nah, akar yang pertama yaitu X plus 4, kita sama dengankan 0. Maka kita mau mencari nilai X, sehingga dua ruas kita tambahkan dengan negatif 4. Sehingga kita peroleh X sama dengan negatif 4. Akar yang kedua yaitu X min 1 sama dengan 0. Karena kita mau mencari nilai X, maka kedua ruas kita tambahkan dengan 1. Ini ya, sehingga kita peroleh X sama dengan 1. Nah, ingat, solusi yang ketiga ini punya syarat, yaitu fx-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang pertama, untuk X sama dengan negatif 4, kita peroleh, kita masukkan ke dalam persamaan fx. Tadi kan persamaan fx-nya 3x. Persamaan fx-nya tadi 3x min 7. Kita masukkan ke sini, 3 dikali negatif 4 dikurangi 7. 3 dikali negatif 4, berapa? Negatif 12 dikurangi 7, sehingga hasilnya negatif 19. Nah, negatif 19 ini tidak sama dengan 0, sehingga X sama dengan negatif 4 merupakan penyelesaian. Sekarang kita cek yang X sama dengan 1. Kita masukkan juga ke persamaan fx, sehingga kita peroleh f1 sama dengan 3 dikali 1 dikurangi 7, sama dengan negatif 4. Nah, negatif 4 juga tidak sama dengan 0. Maka kedua nilai X ini merupakan penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 3x min 7 pangkat x kuadrat plus 3 di min 4 sama dengan 1 adalah negatif 4, 1, 2, dan 8/3. Bagaimana, sudah jelas sampai sini? Cukup jelas ya. Kita lanjut ke bentuk yang ketiga, yaitu bentuk persamaan eksponensial hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, kalau bentuk yang kedua tadi dia punya 3 solusi. Sekarang bentuk yang ketiga dia punya 4 solusi. Jika ada hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka solusinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, fx harus sama dengan gx. Karena apa? Jika pangkatnya sama, maka hasilnya sama ya. Contoh, ada misalnya 2 pangkat 3 pasti akan sama dengan 2 pangkat 3 juga ya, karena di sini bilangan pokok hx-nya ini sudah sama. Maka jika pangkatnya sama, fx sama dengan gx, hasilnya juga akan sama. Kemudian solusi yang kedua yaitu hx sama dengan 1. Kenapa hx sama dengan 1? Karena 1 di pangkat berapapun hasilnya tetap 1. Misalkan ini hx-nya kan 1. Kemudian fx-nya misalnya 4. Maka sama dengan hx-nya 1, gx-nya misalnya 5. Kan 4 pangkat 1 hasilnya 4. Maaf, 1 pangkat 4 hasilnya 4. Kemudian 1 pangkat 5 juga hasilnya, 1 pangkat 4 hasilnya 1. Kemudian 1 pangkat 5 juga hasilnya 1. Jadi, kalau hx-nya sama dengan 1, pangkatnya berapapun hasilnya tetap sama. Kemudian solusi yang ketiga, hx-nya sama dengan 0 dengan syarat fx-nya lebih dari 0 dan gx-nya juga lebih dari 0. Artinya apa? Jika hx-nya 0, maka fx dan gx-nya haruslah bilangan yang positif ya, lebih dari 0. Kemudian solusi yang keempat yaitu hx sama dengan negatif 1. Dengan syarat fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Coba kita lihat contohnya. Kan hx-nya sama dengan negatif 1 ya, ini yang ketiga syaratnya. Nah, jika fx dan gx-nya keduanya genap atau ganjil, misal nih fx dan gx-nya keduanya genap. Negatif 1 pangkat misalnya fx-nya 2. Maka nilainya akan sama dengan negatif 1 dipangkatkan 4. Hasilnya sama dengan 1 ya.
Kemudian kalau fx dan gx-nya keduanya ganjil, misalnya nih, berapa? Negatif 1 pangkat 5, pasti hasilnya akan sama dengan negatif 1 dipangkat 7, hasilnya sama-sama negatif 1. Seperti itu ya. Jadi ada 4 solusi. Kita lihat di contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial x plus 4 pangkat negatif x plus 5 sama dengan x plus 4 pangkat min 2x plus 3. Penyelesaiannya, pertama kita tahu fx-nya yaitu x min 5. Ini ya. Kemudian gx-nya yaitu min 2x plus 3 dan hx-nya adalah x plus 4. Solusi yang pertama yaitu fx harus sama dengan gx. Nah, kita tinggal sama dengan kan fx-nya tadi min x plus 5 dan gx-nya min 2x plus 3. Maka x plus 5 sama dengan min 2x plus 3. Karena kita mau mencari nilai x, maka x-nya kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan semua ya. Sehingga sebelah kanan kita mau menghilangkan nilai min 2x-nya, kita tambahkan dengan 2x kedua ruas. Sehingga kita peroleh min x plus 5 plus 2x sama dengan min 2x plus 3 plus 2x. Kita peroleh x plus 5 sama dengan 3. Lalu kita akan mencari nilai x, maka kita akan hilangkan nilai plus 5 ini dari sebelah kiri sama dengan. Sehingga kedua ruas kita kurangkan dengan 5. Kita peroleh x plus 5 di min 5 sama dengan 3 min 5. Sehingga kita peroleh x sama dengan negatif 2. Kita sudah dapat satu solusi. Kemudian solusi yang kedua yaitu hx-nya harus sama dengan 1. Kita tahu hx-nya tadi x plus 4 sama dengan 1. Maka kita harus menghilangkan positif 4 ini di sebelah kiri sama dengan ya, atau kita pindahkan ke ruas kanan sama dengan, maka kedua ruas kita kurangkan dengan 4. Sehingga kita peroleh x plus 4 min 4 sama dengan 1 min 4. Kita peroleh x sama dengan negatif 3. Kita sudah dapat dua solusi, yaitu x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan negatif 3. Kemudian yang ketiga solusinya yaitu hx harus sama dengan 0. Tadi hx-nya x plus 4 ya, sama dengan 0. Maka kedua ruas kita kurangkan dengan negatif 4 karena kita mau mencari nilai x. Sehingga kita peroleh x sama dengan negatif 4. Syaratnya tadi fx dan gx-nya harus lebih dari 0 atau harus positif ya. Kita lihat fx-nya tadi min x plus 5. Kalau kita masukkan nilai x-nya sama dengan negatif 4, maka kita peroleh min 4x plus 5. Min kali min positif, jadi 4 plus 5, 9. 9 positif ya, jadi 9 memenuhi. Kemudian kita masukkan ke persamaan gx. Tadi gx-nya min 2x plus 3. Kita masukkan x sama dengan negatif 4. Jadi min 2x dikali min 4 ditambah 3. Min 2x dikali min 4, min 2 dikali 4 plus 3. Min 2 dikali min 4 berapa? 8 ya. 8 ditambah 3, 11. Nah, karena 11 lebih dari 0 atau positif, maka memenuhi juga ya. Karena dari syarat tersebut sudah memenuhi, fx dan gx-nya sama-sama positif atau lebih dari 0, maka untuk hx sama dengan 0 dengan nilai x sama dengan negatif 4 memenuhi syarat fx dan gx-nya positif atau lebih dari 0, sehingga x sama dengan negatif 4 merupakan penyelesaian. Jadi kita sudah nambah satu lagi ya, punya 3 solusi. Kita lihat solusi yang keempat, yaitu hx-nya sama dengan negatif 1. Tadi hx-nya x plus 4 sama dengan negatif 1. X plus 4 di min 4 sama dengan min 1 min 4. Jadi kita peroleh x sama dengan negatif 5. Syaratnya fx dan gx keduanya harus ganjil atau genap. Kita coba lihat.
kita masukkan ke fungsi fx. Tadi fx-nya min x plus 5. Kita masukkan nilai x-nya yaitu negatif 5. Sini kita peroleh min 5 plus 5. Min dikali min positif ya, jadi 5 plus 5 sama dengan 10. 10 itu genap. Kemudian kita masukkan ke gx-nya. Rumus gx-nya min 2x plus 3. Kita masukkan nilai x-nya negatif 5. Dari sini ya negatif 5-nya. Jadi kita peroleh min 2 dikali min 5 ditambah 3. Min 2 dikali min 5, 10. 10 ditambah 3, 13. Karena 13 ganjil, maka apa? Untuk syarat hx sama dengan negatif 1 dengan x sama dengan negatif 5, tidak memenuhi syarat fx dan gx keduanya genap atau ganjil. Harusnya kalau dia memenuhi syarat, maka kalau kita masukkan nilai x-nya ke fx, hasilnya genap juga. Lalu kita masukkan ke nilai gx, hasilnya genap juga. Atau kita masukkan nilai x-nya ke fx, hasilnya ganjil. Dan kita masukkan nilai x-nya ke gx juga hasilnya ganjil. Kalau satu ganjil, satu genap gini, maka dia tidak memenuhi syarat ya. Sehingga x sama dengan negatif 5 bukan merupakan penyelesaian. Jadi bisa kita simpulkan, himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial x plus 4 pangkat negatif x plus 5 sama dengan x plus 4 pangkat negatif 2x plus 3 adalah negatif 4, negatif 3, dan 2. Karena apa? Negatif 5 ini bukan merupakan penyelesaian. Karena keduanya tidak sama-sama genap atau tidak sama-sama ganjil ya. Kita perjelas lagi di contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial x min 6 pangkat x kuadrat min 5 sama dengan x min 6 pangkat 2x plus 3. Kita tahu nilai fx-nya sama dengan x kuadrat min 5. Kemudian nilai gx-nya 2x plus 3 dan nilai hx-nya x min 6. Maka syarat yang pertama tadi solusinya apa? Fx sama dengan gx ya. Kita coba lihat. Fx-nya tadi x kuadrat min 5 dan gx-nya 2x plus 3. Disama dengankan kita peroleh x kuadrat min 5 sama dengan 2x min 3. Maka kita harus membuat bentuk kuadrat dulu ya. Caranya gimana? Yang ada variabel x-nya kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan semua. Jadi kedua ruas harus kita kurangkan dengan negatif 2. Jadi x kuadrat min 5 min 2x sama dengan 2x plus 3 di min 2x. Ini habis. Kita peroleh x kuadrat min 5 min 2x sama dengan 3. Karena kita mau membuat persamaan kuadrat, maka sebelah kanan sama dengan ini harus disama dengan ke 0. Caranya, kedua ruas kita kurangkan dengan 3. Sehingga kita peroleh x kuadrat min 5x min 2 di min 3 sama dengan 3 min 3. Sehingga kita peroleh persamaan kuadrat x kuadrat di min 2x min 8 sama dengan 0. Karena kita mau mencari nilai x, maka akar-akarnya harus kita sama dengan ke 0. X kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0, kita jabarkan menjadi x min 4 dikali x plus 2 sama dengan 0. Kita lihat akar yang pertama, yaitu x min 4 kita sama dengankan 0. Karena kita mau mencari nilai x, maka kedua ruas harus kita plus 4. Jadi, x min 4 plus 4 sama dengan 0 plus 4. Kita peroleh nilai x yaitu 4. Akar yang kedua yaitu x plus 2 sama dengan 0. Karena kita mau mencari nilai x, maka kedua ruas kita kurangkan dengan 2. Sehingga kita peroleh x-nya sama dengan negatif 2. Kita sudah punya berapa solusi tadi? Sudah punya 2 solusi ya dari satu penyelesaian. Kemudian yang kedua, hx-nya harus sama dengan 1. Hx-nya tadi x min 6 ya, kita sama dengankan 1. Karena kita mau mencari nilai x, maka kita harus menghilangkan negatif 6 ini di sebelah kiri sama dengan, yaitu dengan cara kedua ruas kita tambahkan dengan 6. Sehingga kita peroleh x sama dengan 7. Yang ketiga yaitu hx-nya harus sama dengan 0. Hx-nya tadi x min 6 disama dengankan 0. Karena kita mau mencari nilai x, maka
kita harus menghilangkan negatif 6 ini di sebelah kiri sama dengan. Caranya kedua ruas kita tambahkan dengan 6. Maka kita peroleh X sama dengan 6. Ingat syaratnya yaitu Fx dan Gx harus lebih dari 0 atau positif. Kita coba cek. Kita masukkan nilai X sama dengan 6. X sama dengan 6 kita peroleh dari sini ya. Kita masukkan ke fungsi Fx dan Gx. Fungsi Fx-nya X kuadrat min 5. Dengan nilai X sama dengan 6, maka F6 sama dengan 6 kuadrat dimin 5. 6 kuadrat berapa? 36. Dikurangi 5, 31. 31 positif ya, lebih dari 0, sehingga memenuhi. Kemudian persamaan Gx-nya 2X plus 3. Kita masukkan X sama dengan 6. Maka kita peroleh G6 sama dengan 2 dikali 6 ditambah 3. 2 dikali 6, 12. Tambah 3, 15. 15 lebih dari 0 atau positif, sehingga memenuhi ya. Jadi, untuk syarat Hx sama dengan 0 dengan nilai X sama dengan 6 memenuhi syarat, yaitu Fx dan Gx harus positif. Sehingga X sama dengan 6 merupakan penyelesaian. Jadi, kita sudah dapat berapa? 4 penyelesaian ya tadi. Dari solusi 1 kita sudah dapat 2, kemudian dari solusi 2 kita sudah dapat 1 yaitu X sama dengan 7, dan dari solusi 3 kita juga sudah dapat 1 penyelesaian yaitu X sama dengan 6. Kita lanjutkan ke solusi yang keempat, yaitu Hx-nya sama dengan negatif 1. Hx-nya tadi kan X min 6 sama dengan negatif 1. Kita mau mencari nilai X, maka kita ubah negatif 6 ini kita hilangkan ya, maka kedua ruas kita tambahkan dengan 6. Sehingga kita peroleh X sama dengan 5. Syaratnya tadi apa? Kalau Hx-nya sama dengan negatif 1, maka Fx dan Gx keduanya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kita coba masukkan X sama dengan 5. Dari mana? Dari sini ya. Kita masukkan ke fungsi Fx dan fungsi Gx. Fungsi Fx-nya X kuadrat min 5. Kita masukkan X sama dengan 5, jadi F5 sama dengan 5 kuadrat dimin 5. 25 dimin 5 sama dengan 20. 20 genap ya. Kemudian kita masukkan ke Gx. Gx-nya sama dengan 2X plus 3. Dengan X sama dengan 5, maka G5 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 3, atau 10 tambah 3, atau 13. Nah, 13 ini ganjil ya. Jadi ini nanti kasusnya sama kayak contoh soal yang nomor 1. Untuk syarat Hx sama dengan negatif 1 dengan X sama dengan 5 tidak memenuhi syarat, Fx dan Gx keduanya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Sehingga X sama dengan 5 bukan merupakan penyelesaian. Nah, dari dua contoh yang sudah diberikan, sudah menambah gambaran ya, sehingga kalian sudah cukup jelas. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial X min 6 pangkat X kuadrat min 5 sama dengan X min 6 pangkat 2X plus 3 adalah negatif 2, 4, 6, dan 7. Karena 5 di sini bukan merupakan penyelesaian. Kesimpulannya yang sudah kita pelajari hari ini, yang pertama, jika ada persamaan A pangkat Fx sama dengan 1, maka solusinya Fx sama dengan 0 atau pangkatnya disama dengankan 0. Kemudian persamaan yang kedua, jika ada Fx pangkat Gx sama dengan 1, solusinya ada 3. Yang pertama, Fx-nya sama dengan 1. Yang kedua, Fx-nya sama dengan negatif 1 dengan syarat Gx-nya genap. Dan yang ketiga, Gx-nya sama dengan 0 dengan syarat Fx tidak boleh sama dengan 0. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx ada 4 solusi. Yang pertama, Fx harus sama dengan Gx. Yang kedua, Hx-nya sama dengan 1. Yang ketiga, Hx-nya sama dengan 0 dengan syarat Fx dan Gx harus lebih dari 0 atau positif. Dan solusi yang keempat yaitu Hx-nya sama dengan negatif 1.
dengan syarat fx dan gx keduanya sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Itu kesimpulan dari video pembelajaran kita hari ini. Nah, materi pertemuan berikutnya yang akan kita pelajari yaitu ada 3. Yang pertama, persamaan eksponensial dengan pangkat yang sama dengan bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jadi yang sama adalah pangkatnya ya. Yang kedua, persamaan eksponensial dengan pangkat yang sama juga, tapi dengan bilangan pokoknya bentuk fungsi ya, yaitu gx pangkat fx sama dengan hx pangkat fx. Dan persamaan yang ketiga yang akan kita pelajari besok yaitu bentuk kuadrat a dikali a pangkat fx kuadrat ditambah b dikali a pangkat fx ditambah c sama dengan 0. Nah, sekian untuk video pembelajaran hari ini tentang materi persamaan eksponen bagian yang kedua. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp atau bisa PC Ibu ya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Kalau belum jelas, bilang aja, Bu, belum jelas bagian yang ini. Nanti akan kita bahas. Nah, Ibu juga sudah mengupload latihan soal untuk kalian kerjakan. Untuk latihan saja ya di rumah. Atau kalian juga bisa kerjakan LKS yang sudah kalian punya. Yang sudah kalian beli silahkan dikerjakan. Nanti kalau menemukan kendala bisa minta bantuan Ibu. Atau bertanya ya. Sekian Ibu cukupkan video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.